Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada hari ini tema yang akan kita pelajari adalah tema kedua, selalu berhemat energi. Subtema kedua yaitu manfaat energi. Setelah kemarin adik-adik melaksanakan penilaian harian tentang tema 2 subtema ke satu, mudah-mudahan hasilnya bagus dan baik ya. Apabila ada yang kurang dimengerti atau ada perbaikan, adik-adik silahkan bisa diperbaiki ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini tentang manfaat energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan pembelajarannya adalah adik-adik dapat menganalisis, dapat memeriksa, dapat mengamati, serta dapat menemukan perubahan energi ya. Kemudian yang keduanya dapat membedakan jenis-jenis teks petunjuk dan manfaatnya. Serta juga adik-adik di sini akan mempelajari tentang manfaat dari tumbuhan dan hewan. Baiklah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini adakah yang tahu apa gambar ini? Ya, gambar ini adalah sebuah gambar yang menyatakan energi listrik ya. PLTA disalurkan ke rumah setiap rumah, disalurkan ke setiap gedung, ke setiap sekolah dan lain sebagainya. Kemudian perhatikan lagi gambar berikutnya. Di sini ada gambar air terjun. Ya, di sini air terjun, bendungan itu dibendung serta dibentuk menjadi air terjun itu untuk menggerakkan ini mesin pembangkit tenaga listrik ya atau PLTA. Kemudian berikutnya adik-adik bisa diperhatikan, ada yang tahu gambar apa ini? Ya, ini gambar aki ya atau baterai ya. Selanjutnya ada lagi makanan. Nah, apakah adik-adik tahu apakah yang dapat kita simpulkan dari keempat gambar ini? Ya, benar. Kita dapat simpulkan dari keempat gambar itu adalah sumber energi. Apakah sumber energi itu? Baik, sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Nah, sehingga kita dapat menemukannya seperti di sini. Yang pertama, perubahan energinya adalah energi listrik menjadi energi panas. Setelah tadi kita perhatikan gambar PLTA penyalur listrik, kemudian dari listrik itu kita bisa rubah menjadi energi panas. Caranya bagaimana? Nah, di sini salah satu contohnya adalah setrika. Kemudian ada lagi contohnya itu adalah rice cooker untuk menanak nasi. Yang berikutnya contohnya itu ada lagi ini ya, yang suka bakar-bakar ikan, bakar-bakar ayam. Ini yang disebut dengan oven atau microwave ya. Nah, itu yang pertama perubahannya dari energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya yang kedua, kita akan mempelajari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, contohnya apa ya adik-adik? Contohnya adik-adik tahu, contoh energi listrik menjadi energi gerak itu contohnya adalah kipas angin ya. Nah, bergerak seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi, masih energi gerak ya. Energi listrik menjadi energi gerak. Nah, contoh yang lainnya adalah blender. Kalau yang suka ngejus itu tahu ya gambar ini. Nah, selanjutnya yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, energi listrik menjadi energi cahaya ini contohnya adalah kita sering menyalakan lampu LED ya, lampu yang berwarna kuning seperti tabung ya. Nah, kemudian kita lanjutkan
Contoh yang lainnya ada juga lampu neon. Nah, seperti ini ya, di rumah-rumah mungkin ada. Itu adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya sehingga tidak terasa gelap. Kita terbantu oleh listrik ya, dan untuk menyalakan lampu dan neon. Kemudian kita selanjutnya ada nomor 4, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Ini contohnya adalah radio. Mungkin adik-adik banyak sekali ya dapat di rumah. Kemudian ada lagi seperti video ini, gambar ini, speaker aktif ya, atau pengeras suara juga bisa seperti di masjid-masjid ya, dan juga gitar listrik yang asalnya pelan menjadi diinputkan atau dimasukkan suaranya ke pengeras suara dan menjadilah suaranya lebih besar sehingga terdengar untuk bukan sekelompok orang. Nah, itu keempat ya. Jadi tadi yang pertama itu energi listrik menjadi energi panas, kemudian menjadi energi gerak ya, dan juga menjadi energi bunyi. Kita lanjut lagi berikutnya. Ada lagi perubahan energi gerak menjadi listrik. Ini sebaliknya, kalau tadi energi listrik menjadi energi gerak, sekarang sebaliknya energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya adalah yaitu dengan cara menggerakkan turbin PLTA ya. Di sini ada air terjun. Air tersebut itu kemudian masuk ke sebuah tempat dan langsung menggerakkan turbin listrik ya, sehingga turbin tadi berputar digerakkan oleh air dan turbinnya itu menghasilkan putaran-putaran dan menghasilkan listrik ya, yang dimanfaatkan oleh kita dari PLTA. Adik-adik ada yang tahu apa itu PLTA? Iya benar, PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Yang keenam, energi kimia menjadi energi listrik ya, maaf. Ini contohnya adalah aki menjadi, nah ini bisa diubah menjadi listrik dan dapat dimanfaatkan untuk menyalakan lampu ya. Nah, tetapi harus memakai alat tertentu. Kalau dari aki dirubah menjadi listrik, ada namanya itu konverter ya. Jadi mengubah arus aki menjadi arus listrik. Nah, seperti itu adik-adik perubahannya. Yang ketujuh adalah energi kimia menjadi energi gerak. Nah, inilah sumber energinya, makanan. Makanan yang kita makan itu menambah energi, kekuatan, tenaga kepada kita untuk beraktivitas. Nah, ini contohnya ya, memanen padi atau sebagainya, atau juga bisa dipakai untuk membersihkan lingkungan. Oleh sebab itu, ketika kita tidak makan, energi kimianya kita tidak terpenuhi, maka tubuh kita akan terasa lemas ya. Nah, itulah 7 perubahan yang harus adik-adik kuasai dan analisis sehingga energi tadi dapat dimanfaatkan oleh kita. Nah, adik-adik, ternyata energi tersebut itu tersedia di lingkungan ya. Mudah-mudahan adik hari ini telah mempelajari tentang hal-hal yang penting. Baik, kita lanjutkan dulu. Sekarang kita akan mempelajari tentang manfaat dari hewan dan tumbuhan. Nah, apakah adik-adik ada yang tahu ini gambar apa? Ya, yang di sebelah kiri itu ada 2 kerbau dan Pak Petani yang sedang menggarap tanah atau membajak sawah. Kemudian di sebelahnya ada lagi telur. Apakah adik-adik ada yang tahu asal telur itu dari apa? Ya, asal telur itu dari hewan ya. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia itu adalah sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan ya. Pemanfaatan hewan oleh manusia itu bisa diambil tenaganya seperti pada kerbau ini,
atau mungkin juga bisa diambil sebagai pakaian kita, sepertinya domba ya, dirubah kulitnya menjadi pakaian, misalkan jadi jaket kulit, kemudian telurnya ayam bisa kita makan. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan obat-obatan serta kerajinan ya. Nah, kita lanjutkan contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia ini sebagai kerajinan ya. Sebagai kerajinan bisa disebutkan. Di sini ada beberapa hiasan yang berasal dari tanaman. Nah, itulah adik-adik ya, kita sudah menganalisis, mempelajari tentang energi dan sumber energinya, serta pemanfaatan dari hewan dan tumbuhan untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan Ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan ayah bundanya dilancarkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next letter. Semoga sehat, tetap jaga kesehatan.